Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemilikan atau bahasa Arabnya dikenal atau disebut juga dengan milkiyah. Oke, berikutnya akan saya jelaskan tentang kepemilikan dalam Islam dari segi pengertian, dari segi sebab-sebab kepemilikan, kemudian dari macam-macam kepemilikan dan hikmah kepemilikan. Oke, kepemilikan secara pengertian, secara bahasa berasal dari kalimat milkun, yang artinya adalah milik atau penguasaan terhadap sesuatu. Oke, dari segi istilah, kepemilikan berarti adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Berikutnya adalah sebab-sebab kepemilikan. Ada kepemilikan dengan bil uqud, ada dengan ikhrajul mubahat, kemudian ada sebab-sebab kepemilikan dengan bil khalafiyah, kemudian dengan ihya'ul mawad, ada juga dengan sebab at-tawallud minal mamluk. Oke, kita jelaskan pengertiannya masing-masing ya dari segi istilah dan segi bahasa. Oke, apa sih ikhrajul mubahat itu? Ikhrajul mubahat arti dasarnya adalah mengeluarkan sesuatu yang mubah. Maksudnya, berubahnya status suatu benda dari syarikah atau milik bersama menjadi milik seseorang. Kemudian kemudian dari segi sebab kepemilikan khalafiyah, itu arti dasarnya adalah penggantian. Maksudnya adalah sesuatu yang baru atau menggantikan atau menempati posisi pemilikan yang lama. Kemudian ada sebab-sebab kepemilikan dengan bil uqud atau milkiyah bil uqud adalah kepemilikan yang disebabkan oleh adanya akad-akad tertentu. Seperti akad jual beli, akad utang piutang, akad sewa menyewa, dan akad gadai. Kemudian sebab-sebab kepemilikan berikutnya adalah tawallud minal mamluk. Tawallud asal kalimatnya dari al-walad, arti dasarnya beranak pinak. Mamluk artinya adalah sesuatu yang dimiliki atau hak milik. At-tawallud minal mamluk berarti segala sesuatu yang merupakan perkembangbiakan dari harta yang telah dimiliki. Contohnya anak ayam dari induknya yang sudah menjadi hak milik. Oke, kita masuk ke sebab pemilikan berikutnya, yaitu sebab kepemilikan ihya'ul mawad. Apa sih ihya'ul mawad itu? Ihya'ul mawad artinya adalah membuka lahan baru atau tanah yang belum ada pemiliknya. Nah, kemudian hukumnya adalah boleh atau jaiz. Dengan dua syarat. Yang pertama adalah orang yang membuka harus beragama Islam. Dan yang kedua adalah tanah yang dibuka masih bebas belum dimiliki. Oke. Setelah itu kita masuk ke macam-macam kepemilikan. Ada milkun tam, ada milkun gair tam. Apa sih milkun tam? Milkun tam adalah kepemilikan secara materi. Kemudian ada milkun gair tam atau kepemilikan manfaat. Milkun tam. Milkun tam artinya adalah kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Kemudian ada milkun ghairotam atau kepemilikan tidak penuh. Milkun ghairotam yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki tidak secara utuh. Ada juga kepemilikan materi. Kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Oke. Berikutnya adalah kepemilikan manfaat.
Kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Next, berikutnya adalah hikmah milkiyah. Nah, hikmah milkiyah itu ada di sini ada beberapa macam. Pertama adalah menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hikmah berikutnya adalah melindungi hak milik. Hikmah berikutnya adalah menambah pahala dari Allah karena termasuk mengganjarkan amanatnya. Kemudian ada beberapa praktek dalam kepemilikan dalam Islam. Pertama, pengertian akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti simpulan, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Kemudian ada rukun dan syarat-syarat akad. Pertama, ada sigot atau ijab kabul. Kedua, ada akidain atau dua orang melakukan transaksi. Ketiga, makut alaih. Kemudian macam-macam akad. Ada uqudun musamma, yaitu berbagai macam akad yang jenisnya dan aturannya telah ditentukan oleh syara. Kemudian uqudun gaira musamma, yaitu berbagai macam akad yang jenis dan istilahnya aturannya belum ditetapkan oleh syara. Kemudian kita masuk ke hikmah akad. Hikmah akad pertama adalah mempermudah dan memperjelas status hak seseorang dalam menguasai barang. Kemudian menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan manusia. Kemudian berikutnya memberikan kebebasan manusia sebagai khalifah di bumi. Oke, demikian presentasi yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.